Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oktamat ya. Kali ini kita akan membahas skenario masuk sekolah memasuki era normal baru. Ini saya dapat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena untuk menanggapi banyak di daerah di Jawa Timur yang zona merah. Oke. Ya, hanya zona merah di Jawa Timur. Oke, di sini kita akan bahas semua yang mengenai protokol masuk baru. Oke. Kenapa kok belajar dari rumah? Ini kita mulai dari biasanya belajar dari rumah tahap 2 akan berakhir tanggal 1 Juni 2020. Ini akan kita perpanjang atau diperpanjang selama 14 hari ke depan. Tanggal 2 sampai 14 Juni 2020. Siswa masuk sekolah tanggal 15 Juni 2020. Sehingga dalam waktu 14 hari ini nanti sekolah bisa mempersiapkan protokol COVID-19 sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Oke, perpanjangan masa berlaku dari rumah ini karena apa? Karena belum ada penurunan yang signifikan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Ini memang terbukti dari banyak daerah di Jawa Timur yang masih zona merah, terutama di daerah Sidoarjo ya, karena bisa tutup total. Kemudian PSBB Surabaya sampai 8 Juni, sehingga tadi kan sampai 1 Juni diperpanjang, akhirnya sampai 14 Juni tadi. Kemudian memberikan waktu kepada sekolah untuk mempersiapkan fasilitas untuk melaksanakan protokol kesehatan di sekolah. Tempat cuci tangan, hand sanitizer, penataan kelas, penyemprotan disinfektan, pengaturan jadwal kegiatan belajar mengajar dan jam belajar. Semua kabupaten kota sampai saat ini zona merah lah. Ini memang betul, memang zona merah. Kemudian isolasi mandiri dibutuhkan 14 hari mulai dari rumah hingga nanti menunjukkan surat keterangan dari mandiri dari orang tua atau RT setempat, sehingga datang ke sekolah sudah clear ya, ataupun sudah isolasi mandiri selama 14 hari untuk menyambut sekolah masuknya. Oke. Protokol new normal. Protokol kesehatan COVID-19 mulai dari kesehatan sekolah, antisipasi penyimpanan COVID di lingkungan sekolah, protokol kesehatan selama dan di sekolah, kemudian lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan mengajar di sekolah juga harus sesuai dengan the new normal kegiatan sekolah. Oke, protokol itu bisa mulai dari protokol kesehatan berangkat ke sekolah, meliputi mulai dari rumah sampai ke sekolah, protokol kesehatan selama di sekolah, waktu guru dan tenaga pendidikan, kemudian protokol kesehatan selama di sekolah untuk siswa, kemudian protokol selama pulang dan berangkat sekolah, mulai dari nanti istirahat kenapa, seperti apa yang harus kita jaga, dan apa saja yang kita harus siapkan untuk protokol COVID the new normal kegiatan di sekolah. Oke ya, mulai dari berangkat ke pendidik sampai pulang juga harus kita atur. Oke, protokol kesehatan umum sekolah memulai dari screening kesehatan guru, tenaga pendidikan, dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatan tidak berpotensi untuk menularkan COVID-19. Screening itu mulai dari zona lokasi tinggal guru, tempat tinggal guru atau rumahnya guru, kemudian tenaga pendidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum peningkatan COVID-19. Prasarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19, menyiapkan media sosial dan edukasi mencegah COVID-19 untuk warga sekolah mulai dari spanduk dan lain-lain. Pengaturan siswa belajar sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing. Berikutnya, koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat jika nanti diperlukan. Kemudian mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa menjaga kehidupan sehat. Oke. Kemudian untuk sarana dan prasarana sekolah, sosialisasi pencegahan COVID-19 mulai pasang spanduk dan banner di depan atau tempat-tempat lingkungan sekolah, menyediakan alat pengukur suhu, menyediakan
wastafel tempat cuci tangan, kemudian menyediakan disinfektan untuk laboratorium, ruang ibadah, dan sarana-sarana sekolah, menyediakan masker cadangan untuk pengganti, kemudian optimalisasi fungsi UKS, kemudian mengatur jarak bangku sekolah mulai dari jarak minimal 1 meter, meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum, melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana umum setelah penggunaan bersama. Jadi harus aktif ya dari petugas sekolah gimana cara penanggulangannya. Oke, kita lanjut ke protokol berikutnya. Oke ya, berikutnya silahkan dibaca dulu. Oke, itu protokol-protokol biar kita selamat dari COVID-19. Kemudian protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju sekolah. Memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah sehingga terjadi higienis. Pakaian dikenakan dalam kondisi bersih. Pengendaraan menggunakan masker. Menggunakan kendaraan umum itu nggak apa-apa asalkan tidak menggunakan ojek ataupun jika berboncengan minimal itu dari rumahnya sendiri. Kemudian dari rumah tidak langsung menuju ke sekolah, jangan mampir-mampir. Sampai sekolah dilaksanakan perintah oleh pihak mulai sekolah, suhu tubuh, perlengkapan masker dilanjutkan secara cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer. Pengantar tersebut berhenti di lokasi ditentukan di luar kelas, serta dilarang menunggu selama mengantar atas penjemputan dari siswa itu tadi, sehingga itu harus terjaga higienitas sehingga lebih maksimal untuk pencegahan COVID-19. Itu berangkat dari rumah menuju ke sekolah ya, silahkan dibaca bagi yang belum paham. Oke, kita lanjut ke protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Apa saja yang harus kita kerjakan di sekolah, siswa itu harus kita atur biar nanti sesuai dengan protokol dan tidak menyebarkan virus COVID di sekolah. Oke, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun dan tidak bersentuhan. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Melaporkan kepada guru atau tenaga pendidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pelajaran di luar kelas, artinya tidak boleh kegiatan yang saling berkerumun tadi. Menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik, sehingga hanya diri sendiri yang berkontak langsung dengan dirinya sendiri sehingga meminimalkan virus tersebar. Makan dan minuman bakal dari rumahnya tadi. Pelaksanaan ibadah dilaksanakan tempat ibadah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Selama jam istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas. Jadi tidak boleh main-main ke teman. Jadi kalaupun suka bercanda ya jangan ikut-ikut di kelas lain ya. Kita ngomong ke COVID-19 ini temanya. Kemudian untuk guru dan tenaga pendidikan hampir sama dengan siswa tadi, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir sebelum setelah memakai sesuatu. Jadi melaporkan juga kepada sekolah jika sakit atau tidak badan, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, kemudian menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik, makan dan minum bekal sendiri dari rumah masing-masing. Melaksanakan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah secara langsung bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Selama jam istirahat tetap berada di dalam kelas atau kerja masing-masing. Selama mengajar di kelas, guru harus tetap menjaga jarak dan siswa tidak saling mobil ataupun saling berkeliling di dalam kelas. Jadi cukup di depan kelas saja. Kemudian tidak memberikan tugas atau bahan kertasnya kepada berasal dari guru, siswa memberikan bahan kertasnya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh memberikan apapun dari guru ke siswa. Kemudian kalau pulang dari sekolah menuju ke rumah, selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir-mampir. Menggunakan masker jika menggunakan kendaraan umum tadi, jadi bergoncengan asalkan boleh bergoncengan asalkan dari keluarga yang sama tadi. Kemudian sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dan sabun.
tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Jadi protokol pulang sekolah menuju ke rumah harus kita taati, sehingga yang di dalam rumah juga aman, dari yang di luar rumah juga tetap aman. Itu ya, silahkan dibaca. Itu protokol kesehatan COVID selama di sekolah dan sampai ke rumah. Oke, terima kasih ya. Semoga kita tetap sehat, dan dengan peraturan seperti ini semoga pendidikan Indonesia tetap maju dan tetap kita membawa ke generasi muda Indonesia yang sehat dan pintar dan berprestasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi